Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altum dalam renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon, Malaysia. Minggu 2 Agustus 2020, pekan biasa yang ke-18. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki agar kami saling memberi, saling membantu, dan saling menolong dalam hidup kami. Kehadiran orang-orang yang menderita, lapar, dan miskin di sekitar kami adalah undangan bagi kami untuk dapat berbagi. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, curahkanlah kami Roh Kudus-Mu agar membuka hati dan pikiran kami, menggerakkan hati kami untuk selalu berbagi sama seperti apa yang diperbuat oleh Yesus Putra-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil ke-5 roti dan ke-2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-bagikannya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan. Ada 12 bakul penuh, yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mujizat sungguh akan terjadi ketika saudara dan aku rela untuk berbagi. Ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, dan sudah pasti bahwa mereka lapar, maka ia tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu kepada mereka. Sebuah gerakan hati tanpa perbuatan nyata hanya menjadi sesuatu yang tak berarti. Tapi hari ini, dalam Injil kita mendengarkan
dialog singkat antara Yesus dengan para muridnya. Para murid meminta kepada Yesus agar menyuruh orang-orang ini pergi membeli makan. Tetapi Yesus menjawab mereka, "Kamulah yang harus memberikan mereka makanan." Tapi apa artinya 5 roti dan 2 ikan yang ada pada mereka? Secara manusiawi, ini tidak mungkin untuk ribuan orang pada saat itu. Tapi Yesus meminta roti itu dan ikan itu, mengucap syukur, dan apa yang terjadi? Apa yang kurang di tangan manusia para murid, ketika ada di tangan Tuhan, menjadi berkelimpahan. Saudara-saudari yang terkasih, sekecil apapun pemberian kita, tapi bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang memerlukan pada saat itu, maka itu akan menjadi mujizat. Hari ini kita diajarkan tentang beberapa hal penting sebagai berikut. Bahwa adalah tanggung jawab kita untuk berbagi, untuk menolong sesama yang menderita, yang lapar, yang miskin di sekitar kita. Wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah Yesus yang tampil di hadapan kita dalam rupa orang miskin, sakit, dan menderita, agar kita tergerak hatinya menolong mereka, memberikan cinta yang tak terbatas kepada mereka. Kedua, apa yang mungkin tidak berarti di dalam hidup kita, di rumah kita, tapi ketika kita mengeluarkannya dan memberikan kepada orang lain, dan orang itu sangat membutuhkan, maka sungguh bagi mereka Anda telah membuat mujizat di tengah-tengah hidup mereka, bagi mereka. Ketiga, sesaat ketika Anda berbagi, menolong orang lain, maka sesungguhnya Tuhan sedang menggunakanmu untuk melakukan mujizat bagi mereka, bagi orang-orang di sekitarmu. Karena itu inilah kebenarannya. Segelas air bagi kita yang memiliki air atau tidak haus, tentunya tidak ada artinya. Tapi gelas yang sama, air yang sama ketika diberikan kepada mereka yang haus, maka akan memuaskan dahaga mereka dan sungguh mujizat akan terjadi dalam hidup mereka. Sepiring atau sebungkus nasi bagi kita yang mempunyai makanan tidak akan ada artinya. Tapi ketika nasi yang sama Anda berikan kepada mereka yang lapar, maka engkau telah memperpanjang hidup mereka. Akhirnya ingatlah akan apa yang Paus Fransiskus selalu katakan. Sesaat ketika Anda mendoakan orang miskin, orang lapar, orang sakit dan menderita, dan mujizat akan terjadi ketika setelah Anda berdoa, Anda keluar lalu membawa nasi sepiring kepada yang lapar, membawa obat kepada yang sakit, menghibur yang bersedih, dan itulah tandanya bahwa doamu telah terkabulkan. Siapapun Anda saat ini, tapi ketika Anda rela untuk berbagi apa yang Anda miliki, maka sesungguhnya Tuhan sedang menggunakanmu untuk melakukan mujizat bagi banyak orang. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu.